Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Jifran Budi, semester 6 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Usuluddin dan Filsafat UINSA Surabaya. Saya akan mencoba menjelaskan sebuah thariqat khalwatiyah dalam memenuhi tugas UTS sebuah matkul thariqat mu'tabarah kelas F2 yang dibimbing langsung oleh beliau Al-Ustadz Saifullah Yazid. Semoga Allah selalu merahmati beliau dan memperpanjang umurnya sehingga dapat membimbing kita semua. Amin Allahumma amin. Yang pertama yakni thariqat. Sebelum melangkah ke thariqat khalwatiyah, alangkah baiknya kita ulas kembali sebuah makna dari thariqat sendiri. Thariqat merupakan suatu jalan yang ditempuh oleh seorang murid salik yang dibimbing langsung oleh guru mursyid. Dalam tasawuf dinamakan guru mursyid untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tahapan-tahapan. Dalam tasawuf dikenal dengan sebuah makom dan sebuah ahwal. Nah, dinamakan suatu jalan, maka jalan bisa bermacam-macam. Contohnya seperti tujuan kita kepada Win Sunan Ampel, maka dari Gresik bisa melewati jalan Menganti, bisa melewati jalan Morowudi. Nah, seperti itu. Maka dalam thariqat ini juga ada banyak macam-macamnya untuk sampai kepada Allah. Contohnya seperti thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian ada thariqat Sadiliyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Hasan Asadili. Ada lagi sebuah thariqat yang namanya thariqat Rifaiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Arifai, dan banyak sekali. Berbeda dengan thariqat khalwatiyah ini. Thariqat khalwatiyah ini didirikan oleh Syekh Muhammad Yusuf bin Nur Al-Khalwati. Namun si murid mengambil nama khalwatiyah karena gurunya suka berkhalwat, menyendiri, merenung, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan sebuah thariqat khalwatiyah. Thariqat khalwatiyah ini sangat cepat menyebar luas ke berbagai negara di dunia ini, terutama di Indonesia. Nah, thariqat khalwatiyah ini memiliki banyak cabang. Nah, di Indonesia sendiri memiliki 2 cabang, yakni ada 2, thariqat khalwatiyah Yusuf dan thariqat khalwatiyah Saman. Nah, keduanya ini sama-sama khalwatiyah, namun ada beberapa perbedaan. Yang pertama yakni pendirinya. Thariqat khalwatiyah Yusuf didirikan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Dan kemudian thariqat khalwatiyah Saman didirikan oleh Syekh Saman Al-Madani, Medina. Nah, itu pertama. Yang kedua perbedaannya yakni dalam metode zikir. Zikir thariqat khalwatiyah Yusuf berzikir dengan suara lembut, Allah Allah Allah, lembut. Sedangkan thariqat Saman berzikir dengan suara keras, bahkan ada ditambahi dengan tepuk-tepuk paha. Pahanya ditepuk sama berzikir la ilaha illallah, seperti itu. Kemudian dalam penyebarannya juga berbeda. Yang pertama thariqat Yusuf Al-Makassari itu kebanyakan diminati oleh para bangsawan, petinggi-petinggi, karena beliau merupakan suatu keturunan kerajaan Goa. Maka tidak heran thariqat Yusuf ini menyebar di kalangan bangsawan. Berbeda dengan thariqat khalwatiyah Saman, yakni menyebar di kalangan rakyat jelata biasa. Itu perbedaannya ada 3. Kemudian dalam ajaran thariqat khalwatiyah ini dinamakan ada 3 jenis zikir, yakni la ilaha illallah yang pertama, kemudian yang kedua Allah Allah, dan yang ketiga ada huwa huwa. Itu ada 3 jenis macam zikir. Nah, kemudian di dalam thariqat khalwatiyah ini ada suatu istilah dinamakan al-asma as-sab'ah, nama 7. Nama 7 ini yang pertama la ilaha illallah, pengakuan
bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua yakni Allah. Pada tingkatan jiwa kedua ini disebut an-nafs al-lawamah, jiwa yang menegur. Kemudian di asma yang ketiga yakni huwa. Huwa ini menunjukkan dia siapa? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Huwa. Kemudian yang keempat yakni hak, yang maha benar. Siapa maha benar? Hanya Allah Subhanahu wa taala, hak. Kemudian yang kelima, hai, yang maha hidup. Dia yang maha hidup, Allah Subhanahu wa taala. Semua akan mati kecuali dia yang hidup. Hidup kekal abadi. Kemudian yang keenam yaitu qayyum, yang maha jaga. Tingkatan jiwa ini disebut juga an-nafs al-mardiyah, jiwa yang diridhoi, jiwa yang tenang, ridho terhadap semua pemberitaan Allah, mendapat keridhoannya. Kemudian yang ketujuh terakhir yakni al-qahar, maha perkasa. Jiwa ini disebut juga an-nafs al-kamilah, jiwa yang sempurna, puncak yang paling sempurna dan akan terus mengalami kesempurnaan selama hidup dari pemiliknya. Itulah istilah yang ada di dalam sebuah thariqat khalwatiyah. Pada kesimpulannya, yakni saya akan menyimpulkan sejarah thariqat khalwatiyah diambil dari gurunya yang suka kemudian menyebar ke berbagai negara, terutama di Indonesia ada dua macam, khalwatiyah Yusuf dan khalwatiyah Saman. Perbedaannya seperti yang sudah dijelaskan di awal, dari metode berzikir, pendiri, dan penyebarannya. Kemudian zikir-zikirnya ada 3 macam, la ilaha illallah, Allah, dan huwa. Kemudian dalam thariqat khalwatiyah dikenal dengan nama al-asma as-sab'ah, nama 7 yang tadi dijelaskan. Ada la ilaha illallah, pengakuan tiada Tuhan selain Allah, Allah, huwa qayyum, al-qahar, dan sebagainya. Demikian mungkin pembahasan dari thariqat khalwatiyah dari saya. Apabila ada kekeliruan, kesalahan, itu murni dari saya. Kemudian ada kebenaran hanya milik Allah semata. Saya akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.